kecepatan inilah yang membuat kita tidak lagi menyaring untuk melakukan sesuatu, sehingga ternyata kita itu sedang menumpuk bencana-bencana yang tinggal nanti tiba-tiba overload. Oke, small listeners, masih dalam Smart Digital malam hari ini membahas tentang bencana teknologi ya. Dalam rangka mungkin akhir-akhir ini muncul banyak bencana alam, jadinya kita juga harus menghindari terlebih bencana teknologi ya yang ini bisa dihindari, small listeners. Tadi sebelumnya Bro Daniel mengatakan ya, coba bayangkan ketika teknologi nggak ada. Kalau aku bayangkan, aduh pasti hidup aku bakal repot banget gitu ya. Mengerjakan semuanya itu pasti harus mungkin 2 kali lipat bahkan 5 kali lipat lebih lama dari sekarang gitu ya. Dan juga mungkin ya akan sulit gitu bertemu seperti ini siaran dari rumah gitu kan. Nah, tapi Bro Daniel kan seperti yang Bro Daniel bilang ya, dengan hadirnya teknologi kita juga harus siap nih dengan bencana-bencana yang muncul. Tapi kan banyak di luar sana teman-teman kita yang nggak siap dengan hal ini dan juga nggak sadar mereka udah involved gitu, udah masuk dalam bencana ini. Nah ini gimana supaya kita bisa menyadari bahwa kayaknya kita udah terjebak deh dalam bencana teknologi ini? Betul, secara manusia sebenarnya secara umum ya, yang namanya bencana tuh kita nggak bisa predik. Kapan akan terjadi persisnya seperti apa. Kita nggak akan bisa predik, termasuk dengan teknologi. Kalau kita lihat wave-nya teknologi gitu ya, kita udah masuk industrial revolusi poin 1, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, kita tuh nggak aware gitu sebenarnya. Padahal itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ini sama juga ketika kita lihat kan hujan gitu kan ya, sampai itu hujan itu melimpah, baru kita oh iya ya udah kejadian. Nah biasanya kejadian dulu baru kita aware gitu. Memang membangun kesadaran seseorang terhadap sesuatu itu memang sangat-sangat penting. Saya sendiri merasa bahwa kalau kita nggak ada satu pengalaman, kita susah untuk sadar. Seperti itu ya. Kayak kemarin, kita bicara tentang COVID gitu ya. Saya baru ngerasa ketika kakak saya satu keluarga kena. Tapi sekarang tenggat bahwa mereka udah sembuh semuanya. Wah gila. Persis kemarin waktu saya ngurus mami mertua saya di rumah sakit. Wah dealing dengan COVID kayak gitu. Mami mertua saya nggak kena COVID gitu ya. Tapi kita ikutin proses itu gitu. Ternyata, wah itu capeknya minta ampun melihat orang-orang di rumah sakit. Jadi kita ngalamin. Berarti sekarang protokoler saya itu saya naikin 2 kali lipat. Seperti itu. Sebelumnya kan biasa-biasa aja gitu kan. Nah sama dengan teknologi gitu. Ketika orang tua memberikan smartphone ke anak mereka tanpa ada kejadian, itu kayaknya biasa-biasa aja. Enggak tuh, anak saya baik-baik aja. Tapi kalau sampai anaknya udah kecanduan, susah diminta ini itu dan lain sebagainya, sudah addicted, baru kita tahu itu. Dan itu pun kita belum lihat sebagai bencana. Kita masih nuduh yang lain kayak gitu. Nangkep ya? Kita masih membuang alasan, mencari alasan bahwa itu bukan karena itu misalnya seperti itu kan, kayak gitu. Contoh waktu di awal pandemi kan banyak bilang, wah Pak Daniel, kita nggak bisa nih kalau nggak dealing dengan teknologi sekarang. Karena kita mesti belajar online. Yes. Itu manfaat ketika kita menggunakan teknologi. Contoh, ya kan? Kita bisa virtual nih tanpa saya harus ke kantor. Kita bisa virtual nih tanpa saya harus ke Smart FM. Semua kejadian sama, kita bisa siaran. Itu manfaatnya. Tapi bencananya apa? Ya kan? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, tidak bisa mengutilisasi itu jadi bencana. Contoh, kita menggunakan sosial media, kita publish semua informasi tentang kita, apa yang kita lakukan, keluarga kita, dan setiap hari kegiatan kita dan sebagainya. Orang bisa melihat itu dan mereka lakukan profiling. Itu kan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu itu ada beberapa kasus, ya kan bahkan itu kasus penipuan. Kenapa sampai tiket pesawatnya diupload, duduknya di mana dan lain sebagainya. Jadi orang tahu. Akhirnya dibuatlah sebuah kejadian kecelakaan dengan informasi tersebut. Lalu diinformasikan kepada keluarganya dan keluarganya percaya itu terjadi. Lalu penipuan, ya kan, diminta uangnya dan lain sebagainya untuk dilakukan. Dan akhirnya ternyata kenapa? Ya karena kita tidak smart, kita tidak pintar untuk menyembunyikan informasi, kita tidak pintar untuk mempublishkan apa yang penting, apa yang nggak penting di dalam sosial media kita gitu. Dan orang lain melihat dan itu jadi bencana kan? Itu jadi sebuah kecelakaan, itu menjadi sebuah kerugian yang dialami oleh orang tersebut. Seperti itu. Ya kan?
Lalu ada kasus penipuan dengan telepon, ada kasus penipuan dengan kartu kredit ketika kita belanja online, kita lose, kita tidak tahu, dan lain sebagainya. Jadi membangun sebuah awareness itu memang pekerjaan yang susah. Sampai kita ngalamin, baru kita aware biasanya, Audrey. Nah sekarang, Bapak Ibu, Smart Listener, Audrey termasuk saya gitu ya, sering-seringlah nonton TV, sering baca ya, media-media berita, supaya kita tahu ada loh anak-anak yang sampai berantem sama orang tuanya gara-gara gadget. Ada loh anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara gadget. Ada loh suami istri berantem bunuh-bunuhan itu gara-gara gadget, gara-gara teknologi, seperti itu. Ya kan? Nah, itu bisa dilakukan semuanya seperti itu. Nah, itu bencana. Satu dan itu nggak ada waktunya, Audrey. Artinya dia tidak musiman. Seperti itu. Dan di sepanjang waktu itu akan terjadi. Itu, Audrey. Oke. Jadi memang soal listening. Kenapa, Bro Daniel? Bahayanya luar biasa. Iya. Karena dia mengintai. Tinggal waktunya aja kapan terjadi. Seperti itu, Audrey. Oke. Mungkin menurut orang ini keuntungan ya, tapi menurut kita ini bisa jadi bencana. Itu ya. Exactly. Karena buat orang yang mengambil data kita, untuk kepentingan mereka itu keuntungan. Ya, kita keuntungan. Jadi kita nggak bicara siapa berdosa dan enggak gitu. Kita bicara itu keuntungan buat dia karena dia bisa memanfaatkan. Kerugian buat kita karena kita dimanfaatkan. Nah, dengan ada teknologi sebenarnya saat ini tuh apa sih yang tidak mudah? Semuanya menjadi mudah. Termasuk kita menjual data kita tanpa kita sengaja. Ya kan? Instagram misalnya. Kita publish siapa kita, apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan kita memvideokan dan lain sebagainya. Ya kan, sebelum kita bicara Instagram, kita bicara Facebook misalnya, sosial media. Ya, lalu kita memaintain yang paling krusial terkait dengan finance. Ya kan, apa yang kita lakukan? Kita maintain single data single password. Semua ada di tangan. Sekarang kita bicara m-banking ada di tangan, ya kan, semua transaksi ada di tangan, sekali login semuanya dapat semuanya. Seperti itu. Nah, itu yang membuat banyak bencana-bencana yang sebenarnya tanpa kita sadari bahwa itu akan terjadi. Seperti itu. Itu. Oke. Dan berbicara juga karena kecepatan teknologi zaman sekarang itu kan kita semakin cepat untuk menerima informasi ya, Bro Daniel. Dan hal ini juga bisa menjadi bencana karena banyak sekali hoax-hoax juga, dan juga mungkin orang yang terlalu cepat mempersepsikan suatu berita. Nah, ini gimana menurut pandangan Bro Daniel? Nah, sebenarnya gini, ketika orang membuat sebuah berita hoax, itu dia memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan satu berita. Sekarang kan apa yang terjadi di dunia seberang sana, contoh di Amerika yang berbeda 12 jam dengan kita. Kita tahu itu kejadiannya at the same times. Kalau dulu kita mesti baca koran. Besoknya, atau nonton berita, besoknya lagi gitu kan. Sekarang semua kejadian per detik, per second. Seperti itu. Nah, ketika orang membuat berita sebagai hoax, dia memanfaatkan teknologi untuk mengelabui, ya kan, untuk influence terhadap orang yang baca. Nah, kita rugi kenapa? Karena kita menjadi orang yang sangat cepat untuk percaya sebuah informasi. Nah, tanpa kita sadari, ini menarik nih, Audrey. Tanpa kita sadari, kita bangun habit kita tanpa pikir sebenarnya. Ya, kita bangun habit kita mikir, oh ini ada berita nih, oh kejadian ini, langsung kita forward. Contoh kemarin waktu kejadian jatuhnya Sriwijaya. Ya kan, lalu ada sebuah hoax yang dikatakan ada anak bayi terselamatkan gitu kan. Kayak gitu. Wah, langsung dapat semua dikirim gitu kan. Saya juga termasuk dapat beberapa kali seperti itu. Tapi ternyata itu kejadian tahun berapa? Tapi kelihatan informasi itu mudah sekali tersebar. Ya kan? Nah, kenapa? Karena waktu kita menyebarkan itu, kita sebenarnya tidak tahu tujuannya apa. Ketika kita forward, kenapa? Karena itu suatu buah habit aja. Kita lihat langsung kita kirim, kita lihat kita kirim. Itu jadi habit, Audrey, Smart Listener. Nah, habit inilah yang sebenarnya saya pengen bangun. Kita membencanakan diri kita karena teknologi. Karena habit inilah, kecepatan inilah yang membuat kita tidak lagi menyaring untuk melakukan sesuatu, sehingga ternyata kita itu sedang menumpuk bencana-bencana yang tinggal nanti tiba-tiba overload. Ya kan? Jadi kayak banjir yang kita diemin terus tiba-tiba airnya banyak terus jadi banjir. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Jadi similarity atau analoginya kurang lebih sama seperti itu, Audrey. Nah, pertanyaannya, Audrey pernah punya pengalaman nggak seperti itu?
Oke, bencana teknologi ya. Mungkin kalau aku mungkin nggak pernah, cuman ini barusan saja ya, yang ngomongin hoax ini baru banget. Karena kan per hari ini ya, ini Kementerian Keuangan nih mengeluarkan peraturan bahwa akan mengenakan pajak nih, Bro Daniel, untuk pembelian pulsa dan juga voucher token. Nah, ini di grupku ini rame banget dan mengatakan bahwa kita yang beli pulsa, padahal sebenarnya itu distributor pulsanya ini. Jadi kan memang ternyata even untuk anak muda yang seperti aku aja, ini teman-teman aku juga masih banyak yang miss dan juga mungkin tidak membaca keseluruhan berita. Ini yang miris ya, Bro Daniel ya. Miris, betul. Apalagi terlebih COVID juga banyak sekali hoax-hoaxnya gitu kan. Jadi listeners memang kita harus punya awareness dulu dalam menggunakan sosial media dan juga bersinggungan dengan dunia digital gitu ya. Oke. Kenapa? Karena gini Audrey, smart listener, bahwa ketika kita melakukan itu mungkin bencananya nggak lari ke kita. Ya. Tapi menimbulkan bencana buat orang lain. Oke. Ya kan? Sama ketika Audrey, saya, smart listener buang sampah. Mungkin rumah Audrey, rumah saya, kita nggak kena banjir gitu. Tapi karena kita buang sampah sembarangan, kita mengakibatkan bencana bagi orang lain. Bisa kan? Itu yang terjadi seperti itu. Nah, kurang lebih itu kalau kita lihat. Iya, mungkin kalau kita bisa mengundang smart listener ataupun siapa gitu ya, bisa sharing. Pernah ngalamin nggak bencana? Ataupun wah saya ngalamin kayak gini, ini kategorinya apa sih? Yuk kita bahas. Oke, aku punya pengalaman habis ini aku akan share ya Bro Daniel. Baru kepikiran. Baru kepikiran setelah ini, yes.